Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Manajemen Persediaan MN20J akan mempresentasikan tentang Economic Order Quantity atau EOQ. Adapun kelompok 3 diantaranya ada Cahya Eko Susilo, saya sendiri Dedan Jelani, dan ada Heri Hermansyah, dan ada juga Tepi Muhammad Romdoni. Next. Persediaan. Pengertian persediaan. Setiap perusahaan, baik perusahaan jasa, perusahaan dagang, atau perusahaan manufaktur, selalu berusaha untuk mengadakan persediaan. Dengan tersedianya persediaan bahan baku, maka diharapkan sebuah perusahaan dapat melakukan proses produksi sesuai kebutuhan atau permintaan konsumen. Jika persediaan tidak ada, perusahaan dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kebutuhan proses produksi dan tidak dapat memenuhi keinginan konsumen pada waktu tertentu. Hal ini dapat mempengaruhi keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Pengertian persediaan menurut Sofyan Asauri. Persediaan adalah sebagai suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha yang normal, atau sediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunanya dalam suatu proses produksi. Next. Penggolongan persediaan dan fungsi persediaan. Penggolongan persediaan. Yang pertama ada persediaan bahan baku atau raw material, yaitu persediaan barang-barang berwujud yang digunakan dalam proses produksi. Bahan baku dapat diperoleh dari sumber-sumber alam atau dibeli dari supplier atau dibuat sendiri oleh perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi selanjutnya. Yang kedua ada persediaan komponen-komponen rakitan, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain, di mana secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. Yang ketiga ada persediaan bahan pembantu atau penolong, yaitu persediaan barang-barang yang diperlakukan dalam proses produksi, tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Yang keempat ada persediaan barang dalam proses atau work in process, yaitu persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Dan yang kelima ada persediaan barang jadi atau finishing good, yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim pada pelanggan. Fungsi persediaan. Fungsi persediaan menurut Freddy Rangkuti. Yang pertama ada batch stock atau lot size inventory. Persediaan lot size perlu mempertimbangkan penghematan-penghematan atau potongan pembelian, biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah dan sebagainya. Jadi keuntungan yang akan diperoleh dari adanya batch stock atau lot size inventory ini adalah untuk memperoleh potongan pembelian, memperoleh efisiensi produksi, dan adanya penghematan di dalam biaya angkut. Fungsi decoupling adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa tergantung supplier. Persediaan bahan mentah diadakan agar perusahaan tidak akan sepenuhnya tergantung pada pengadaannya dalam hal kuantitas dan waktu pengiriman. Dan yang terakhir ada fungsi antisipasi.
Apabila perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan atau diramalkan berdasar pengalaman atau data-data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini, perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman. Di samping itu, perusahaan juga sering menghadapi ketidakpastian jangka waktu pengiriman dan permintaan akan barang selama periode tertentu. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi persediaan bahan baku. Dalam penyelenggaraan bahan baku untuk proses produksi, terdapat beberapa faktor yang akan mempengaruhi persediaan bahan baku. Faktor yang mempengaruhi bahan baku menurut Ahyari 1999 halaman 4-6 antara lain. Yang pertama ada perkiraan pemakaian bahan baku. Sebelum perusahaan mengadakan pembelian bahan baku, manajemen harus dapat membuat perkiraan bahan baku. Kemudian ada harga bahan baku. Harga bahan baku merupakan dasar perhitungan berapa besar dana perusahaan yang harus disediakan dalam persediaan bahan baku ini. Kemudian ada biaya-biaya persediaan. Biaya-biaya persediaan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyelenggarakan persediaan bahan baku yang diperhitungkan dalam penentuan sebesarnya persediaan bahan baku. Kemudian ada kebijaksanaan pembelanjaan, yaitu seberapa besar persediaan bahan baku akan didapatkan atau mendapatkan dana dari perusahaan. Akan tergantung pada kebijaksanaan pembelanjaan perusahaan tersebut. Kemudian ada pemakaian bahan baku senyatanya. Pemakaian bahan baku senyatanya dari periode-periode lalu merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan untuk menyusun perkiraan kebutuhan bahan baku mendekati pada kenyataannya. Kemudian ada waktu tunggu atau lead time. Waktu tunggu adalah tenggang waktu yang diperlukan antara saat pemesanan bahan baku sampai dengan datangnya bahan baku itu sendiri. Selanjutnya, next slide. Kemudian ada biaya-biaya persediaan. Di sini terdapat dua biaya utama yang berhubungan dengan masalah persediaan. Biaya pemesanan adalah biaya-biaya untuk menempatkan dana penerima pesanan. Sedangkan biaya penyimpanan adalah biaya-biaya untuk menyiapkan peralatan dan fasilitas sehingga dapat digunakan untuk memproduksi produk atau komponen tertentu. Contoh dari biaya penyimpanan mencakup asuransi, pajak, persediaan keuangan, biaya peluang dari dana, dan ruang penyimpanan persediaan. Jika bahan baku diproduksi secara internal, maka biaya yang berkaitan dengan persediaan tersebut, biaya persiapan dan biaya penyimpanan. Biaya persiapan atau sering disebut dengan penyetelan adalah biaya-biaya untuk menyiapkan peralatan dan fasilitas sehingga dapat digunakan untuk memproduksi produk atau komponen tertentu. Jika permintaan tidak dapat diketahui dengan pasti, maka akan muncul biaya habisnya persediaan. Biaya habisnya persediaan atau stock cost adalah biaya yang terjadi karena tidak dapat menyediakan produk ketika ada permintaan dari pelanggan. Selanjutnya dilanjut oleh Eri. Baik, setelah kita pemaparan tentang manajemen persediaan, adapun metode EOQ atau bisa dibilang dengan Economic Order Quantity yang merupakan salah satu model manajemen persediaan. EOQ sangat berguna untuk menentukan kuantitas pesanan persediaan yang dapat meminimalkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan persediaan. EOQ juga berguna untuk mengatasi masalah berkaitan dengan ketidakpastian melalui persediaan pengamanan atau safety stock. Baik, slide selanjutnya.
Adapun dua model dari model IoQ tersebut, yang dimana diantaranya yaitu IoQ model deterministik dan probabilistik. Kita akan bahas tentang IoQ deterministik. IoQ deterministik adalah suatu model IoQ di mana parameter sistem pengawasan sediaan dianggap selalu sama atau tidak berubah. Asumsi-asumsi yang digunakan untuk IoQ deterministik adalah yang pertama, selama periode yang bersangkutan tingkat harga barang konstan. Yang kedua, setiap saat akan diadakan pembelian, selalu ada dana. Yang ketiga, pemakaian bahan relatif. Yang keempat, bahan yang bersangkutan selalu tersedia. Dan yang kelima, fasilitas penyimpanan selalu tersedia. Dan yang terakhir, tidak ada kehendak manajemen dalam berspekulasi. Dan adapun IoQ probabilistik. IoQ probabilistik adalah suatu model IoQ di mana parameter-parameter dari sistem pengawasan persediaan tidak dapat diketahui dengan pasti. Dalam model probabilistik, yang menjadi hal pokok adalah analisis perilaku persediaan selama lead time. Karena pada kondisi ini, lead time dan demand bersifat probabilistik. Maka akan ada 3 kemungkinan yang dapat terjadi. Yang pertama, demand atau tingkat pemakaian tidak tetap, namun lead time atau periode datangnya pesanan tetap. Yang kedua, lead time tidak tetap, namun demand tetap. Dan yang ketiga, demand dan lead time tidak tetap. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Tepi. Ya, baik. Selanjutnya itu seperti stok. Seperti stok adalah persediaan pengamanan atau sering pula disebut sebagai persediaan besi dalam atau iron stock adalah cadangan persediaan yang sengaja diadakan oleh manajemen untuk menghindari resiko kehabisan persediaan yang disebabkan ketidakpastian tingkat pemakaian dan kedatangan pesanan. Persediaan pengamanan diperlukan karena dalam penyataan jumlah bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi tidak selalu tepat seperti yang direncanakan. Dengan adanya persediaan pengamanan ini, diharapkan proses produksi tidak terganggu oleh adanya ketidakpastian bahan. Lanjut kesimpulan. Nah, setelah pembahasan dari persediaan dan economic quality atau EOQ, kesimpulannya adalah economic order quality atau EOQ berperan dalam mengapresiasikan biaya persediaan karena pemesanan barang disesuaikan dengan kebutuhan operasional perusahaan, sehingga meminimalkan biaya persediaan. Karena disarankan agar perusahaan terus menjalankan metode ini dalam melakukan operasi perusahaan, khususnya bagian persediaan. Mungkin sekian dari saya. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dicukupkan sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.